هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Saungkuna paneka untuk kalian semua bil an'am di binatang ternak la'ibrotan panapah berpelajaran nuskikum se nginumi kaulih Allah kum dak sambian seteja mimma dari minuman fi butunihi sebade dalam tabung hewan cak rujuki ke al-an'am hewan pada bi asolat jenazah make laki bini tetap Allah firlahu warhamhu ya. Tadi beni jenazah tapi mayit ini nak beni an'am beni ternak tapi hewan karena ternak je bagian dari hewan ki ya. Min baini farsin di antarana kotoran wadamin bender kau lenginumin labenan de susu khalisan semurni jernih tidak tercampur kotoran tidak berbau darah saigon yang lancar untuk orang-orang sing minum. Di sini Allah menunjukkan kehebatan perbuatannya untuk menciptakan sejenis susu. Susu itu diproduksi di antaranya kotoran, calatong kemi, dere, bisa keluar air susu jernih. Seperti manusia makanannya dengan hewan beda, tapi kandungan susunya sama. Coba sekakan manusia nasi kan lauk-lauk ikan yang dimakan oleh ternak tadi dedaunan. Kok kandungan protein, vitamin, mineral di dalam susu sama? Dan ternyata produsen yang memproduksi susu berasal dari perut binatang yang tercampur tentunya dengan kotoran, air kencing, kan? Aja dari bahan yang sama, air kencing, darah. Bahkan kalau kita mengurai anatomi tubuh ya. Makanan yang disuplai lewat mulut dan air sampai di dalam dipilah-pilah. Ada bagian yang harus makanan untuk telinga agar telinga tetap normal bisa mendengar. Ada makanan yang disuplai disalurkan untuk mata bisa melihat. Ada untuk darah. Dipisah-pisah. Kotorannya ke bawah. Coba kotoran ke atas. Ada ya saya maksud ya. Wa min samaratin nakhili wal a'nab. Dan dari buah-buah pohon kurma dan anggur, pohon anggur, tattakhiduna minhu sakaro. Akebe sampian sedaja minhu dari samar nika sakaron de minuman keras, minuman yang memabukkan. Kenapa yang memabukkan diharamkan? Karena unsur yang membuat manusia dimuliakan oleh Allah karena akal.
ketika orang kecanduan maka akal tidak berfungsi normal. Jangankan sampai mabuk ya, kecanduan berat sudah mengurangi di kemandirian akal, sudah dianggap ilat homerlan, haram. Tapi menosa seharusnya orang yang sudah beriman mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang bisa memaksa batin saya untuk taat total kecuali hanya Allah deh, ya kan? Tapi ketika orang kecanduan berat, kamu tidak boleh kepada yang lain kecuali kepada saya, dia tok kecanduannya. Artinya kecanduan berat bisa mengalahkan ketaatan bahkan kepada Allah. Makanya pasti tanya lagi orang yang kecanduan berat merokok, ini haram, sudah tahu dalilnya, cuma saya belum bisa, pasti itu. Berarti kecanduan berat bisa mengalahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Wariskon, dan kamu membuat rizki hasanan yang baik. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Sa'ungkuna fi dzalik, dalam menciptakan apa namanya? Labanan khalison deh. Dari satu makanan ada yang haram kemudian bisa halal, seperti apa? Legen. Apa legen? Apa? Laang. Laang kalau diminum jangan sampai diinapkan, ada halal. Kemudian sampai satu malam ya bisa haram, jadi tua. Minuman keras. Dibiarkan sampai beberapa hari, itu bisa berubah lagi, halal lagi menjadi cokah. Ada di kir ya. Kengi pangin abdi kok kipuran kan ngiba ya legen ya. Laang pangin abdi kok didik lah cupote no. Nah, kalau sudah putih itu berarti sudah haram. Deki halal boleh. La ayatan yakte panapa tanda kekuasaan Allah untuk kaum yakilun se mikir-mikir hengan-ngangan yaqulu ta'ala wa innalakum ayyuhan nas saungkuna paneka untuk kalian semua wahai manusia bil an'am di binatang ternak wahiyat hining al'am al-ibil bakor wal ghanam, ontah, sapi dan kambing. La ibrotan, di sana ada pelajaran. La ayatan, pada tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa dilalatan, dan petunjuk ala hikmati khaliqah, atas hikmah kebijakan penciptaan an'am. Wa kudratihi, kuasana khaliq. Wa rahmatihi, sayang, kasih sayang khaliq. Wa lutfihi, area belas khaliq. Naskikum mimma fi butunihi ad-dhamiru tining dhamir aidun paneka kembali alal hayawan, atas lafat hayawan. Fa innal an'am hayawanatun, karena saungkun an'am ternak paneka hewan saungkuna. Tati naskikum mimma fi butuni hadal hayawan, nginomi kaulakum dak sampean saja mimma dari fereng sebode perut, di perut ka di hewan. Wa fil ayatil ukhra mimma fi butuniha, ya wa yujuzu hada wa hada, oleh hada panapa ka di semufrad butunihi wa hada ban se apa atau bahada semudakar wahada ban semua anas pada bisa kama fi qouli ta'ala kalla innaha tadkirah faman syaa adakara. Kalla, sekali-sekali jangan, innaha saungkuna syariat Allah tadkirah panika peringatan saungkuna pasera orang syaa
mau pasiraman dekaro are hu rojung ka tadkiro kifuru de kasariat dekaro tantona perhatian merhatiakiman hu de syariat de ajaran Allah bisa de ya bisa bade contoh nih dalam ayat de wa qauluhu ta'ala min baini farsin wa damin labanan khalisan tegese yutakhallasu dimurnikan disaring addamu panapadere napa nase sareng bayaduhu potenadam wa ta'muhu rasanya dam rasana dere wa halawatuhu manis dam isaring dibersihkan min baini farsin di antarana kotoran calatong wadamin dan darah bi batinil hayawan di perut binatang fayasri kullun ila mautinihi ada kena seandire maka ngalir ya tersalur panapas saben situng bahan gila ila mautinihi maring tempat kullun ida nadojal wida nalekana ampun matang panapa makanan bi ma'idatihi di perut besar dari hewan yakni apanya mana bobot ifafada fayusrafu minhu damun ilal uruq maka disalurkan minhu dari kulun panapadere maring apa urat ora singirema kide jantung de paru-paru dan semua organ tubuh lebat pipa yang namanya urat walabanon dan susu dikirimkan ila dor'i maring kantong susu kampor lah wabaulun dan ada yang disalurkan poles yang disalurkan adalah kencing ila masanatin ilal masanati maring kantong kemih warausun lalu kotoran ilal makhraj maring jalan keluar artinya bisa dipilah-pilah ya. Seakan-akan dalam tubuhnya ada tugas masing-masing ya. Makanan masuk dari lubang yang sama dari mulut, air masuk dari mulut, tapi bisa dipilah-pilah sampai di dalam dan semuanya disalurkan sesuai kalaban fungsinya masing-masing. Coba artinya kalau makanan itu ngawur jalannya yang seharusnya bahan itu untuk telinga bisa masuk ke hidung mungkin rusak. Fungsi dari hidung rusak. Kalau yang seharusnya disalurkan ke hidung lalu dia tersesat ke mata, tentu mata bisa nggak melihat kan deh, kekurangan vitamin A seperti ini. Tapi semua bisa berjalan, kita kan tidak tahu. Ada nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Kita bangun tidur tidak ikut campur pekerjaan dari jantung, paru-paru yang ngalir terus bisa dito. Langsung alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kayak gitu. Semua itu berjalan secara simultan. Dan Allah tidak meminta apa-apa. Hanya minta dari kamu sujud kepadanya. Dan sujud itu bukan untuk Allah. Tapi sholat untuk kalian, bekal kalian di alam berikutnya. Kan cuma ria samkun. Arah pemono sami pas sibuk nyari kakanan to'a bangun. Keng surah sujud to. Allah tak terminta. Karena Allah sudah nyiapkan tempat siksa dan tempat nikmat. Surga, neraka. Kamu akan dipindahkan dari alam sini, pilihannya sekarang. Mau di mana tempat surga atau neraka? Ya lebat sholat kibur tau redeh.
Coba diperhatikan. Allah mengeluarkan di tengah-tengah di dalam perut binatang sebuah zat yang sangat lezat ya. Wa kullu minha la yusrabul akhar, la yasubul akhar. Tining sapan-sapan situng minha dari kefuru unsur-unsur je. Minha dari unsur uruk, dam, laban ya. La yusubul akhar panika la yusubuh. Panika tidak mencampuri panapakulun al-akhar lain. Maksudnya tidak terkontaminasi, tidak saling mempengaruhi, bisa beda. Walayu mazu tidak mencampuri panapakulun huda akhar ba'dam fisalhi anhu saampuna terpisahna kullun anhu dari akhar. Wala yatawayyaru bihi dan tidak berubah panapakulun bihi sebab akhar. Subhanallah. Saya sering mencontohkan begini. Kalau kita menanam satu pot, di dalam satu pot berbagai makan atau satu tempat, jenis tanahnya satu, terus air diairi dengan satu jenis air. Kita tanam berbagai macam jenis, semacam lombok, kunyit, kunir, boleh dong? Bawang putih, bawang merah, temuireng ya, supaya tumbuh bersama-sama satu sama lain, sifatnya tetap, rasanya tetap, baunya tetap. Coba dari mana itu? Lombok dengan dengan kunyit tidak akan tercampur. Rasanya masing-masing tetap. Dari mana itu? Bahannya satu, buminya satu, airnya satu. Sama dengan ini. Seakan-akan ada yang mengelola. Siapa itu? Allah Subhanahu. Kan keng lo tahu abe nengen-nenget to. Seperti ini. Cek bede susu keluar di antara celatong bendera keme. Keluar susu murni menyegarkan, enak kalau diminum. Lo pikir ya, maka monosa sebagai santri kamu harus seperti itu kira-kira. Kamu harus seperti itu, punya prinsip jangan ikut orang lain, tapi prinsip yang harus kamu ikuti adalah prinsip agama. Sering kanca kalau sholat bersama dengan orang kampung kadang-kadang. Yang dari pondok justru ikut orang kampung. Tak pakai pedoman cibi. Kalau sholat kan tunggu aba-aba dari imam. Allahu Akbar. Diamlah. Kalau sudah baru bergerak kan dia. Tapi orang kampung biasa sholat ketika mendengar aba-aba dari imam Allah langsung ikut bergerak. Itu salah kan? Dan kita sudah tahu. Karena prinsipnya tidak kuat, akhirnya ikut-ikutan seperti itu. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim Allah berfirman bagaimana? Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Seakan-akan seperti itu. Ada dua orang istri dari Rasul, Nabi dan Rasul, pembawa syariat. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. فَخَانَتَاهُمَا, kedua istri berkhianat terhadap suami Rasul dan Nabi. Falam yudiya anhuma mila syai'a, maka suami mereka yang Rasul dan Nabi tidak berpengaruh apa-apa, tidak menyelamatkan mereka karena perilakunya beda. Kanca seharusnya dia. Jadilah
bagaikan batu hitam di tengah derasnya air mengalir, sehingga orang bisa berpedoman kepada batu ya. Coba batu bergerak seperti gerakan air, tidak bisa orang berpedoman. Air yang tadi di sini sudah sampai kemana ya? Nggak tahu. Karena batunya juga ikut. Tapi kalau batunya di ini, oh air yang tadi dari sini sudah sampai ke sana. Seperti dia. Salah bener tahu. Maka sampai akhirnya kita jadi pedoman. Kalau orang itu hadir berarti dia tidak dilarang oleh syariat. Karena orang sudah yakin punya prinsip dan pedoman yang jelas tegas. Dah iya. Sokotun orang santri supaya jadi kiblat bi orang tak ragu. Larang apa njer? Tahu ya. Ustadz merah hadir, hitam hadir, putih juga hadir. Ada acara hitam hadir, acara merah hadir, acara putih hadir. Kan rosak kau re. Artinya kalau kalian jadi imam agama, ikutlah selera syariat, ikutlah panduan syariat yang sudah kamu diisi sejak di pesantren, sudah diasah, diisi batinmu, akalmu. Jangan ikut selera makmum. Ane haram rokok, tapi mungkin tolok bisa, saya ngoreng ladek nih kapi. Jadi makai tahu tidak bisa mengikuti prinsip syariat karena ikut selera rusak apa tak rusak. Kalau imam ikut selera makmum rusak, maka orang bermakmum seharusnya makmumnya panduannya syariat, imamnya juga panduannya syariat. Jadi sama-sama punya pedoman. Kalau imam salah, imam tidak maksum, bukan rasul, bukan nabi. Maka diingatkan oleh makmum, subhanallah. Karena sama-sama berpedoman satu syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau imam-imam agama ikut selera makmum walaupun tidak cocok kepada syariat, rusaklah agama, jadinya seperti yang kita saksikan sekarang. Wa qaluhu ta'ala tini dabun Allah ta'ala labanan khalisan sa'igon lisyaribin la yagussu bihi ahadun. La yagussu, tidak merasa keseratan, tidak merasa seret irung-gerungan bihi sebab laban ahadun pasir situng orang. Walamma dzakarol labana wa annahu ta'ala jalahu syaraban linnasi sa'igon sanna bidhikri ma yattakhadhuhu nasu minal asribati min samarati nakhili wal a'nab. Sampuna notoraki Allah Ta'ala dek susu wa annahu ban sangkun Allah Ta'ala panika atetiaki Allahu dek kalaban syaraban de minuman atau hale teti minuman untuk manusia selancar ya, lancar irung gerungan sana maka sana makan rosaki sana aja kisah nomor 2 narosaki Allah Ta'ala kalaban nyebutaki barang yatakhiduhu se'akabai huda ma pasir manusia dari berbagai minuman-minuman dari buana kormah ben anggur wama ben pereng kano sebada pasiran nas yasnauna panika akabai pasiran nas minan nabidi dari perasan nabid kwa jus lah dari anggur atau kormah al-muskiri yang minuman yang memabukkan qabla tahrimihi sebelum diharamkan muskir lamba walihada karena kisah sama kana yasnauna imtanna
aparing karunia Allah bihi maring ma yaskano yasnaon alaihim atas nas faqala wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhidun minhu sakaro qala Ibnu Abbas sakaron ma hurrimah ma panika bareng sekocak sakar ma panika bareng hurrimah sei haramaki panapamma min samaraitaihima dari buah nakhil wal a'nab warizqul hasanah ban rezeki se halal warizqul hasanan tidi ngrejeki se bagus ma uhillah paneka bahan yang dihalalkan panapama min samaraitaihima dari buana nakhil wal a'nab buana kormah ban buana anggur. Nang riwayat as-sakar haramuhu tining sakar paneka haramah rizkun warizqul hasan halaluhu tining rizkil hasan paneka halalah halalah rizkun deh ma'ah lah yakni ma yabisu minhuma yakni sehalal ku ma fereng yabisu sekering panapama minhuma dari nakhil wal a'nab min tamrin dari kurma kering deh wazabib anggur kering wa ma umila minhu min tilain wa huwa dabsuh wal khalluh wan nabit halalun tining barang umilah yang diproses daya diperbuat panapama minhuma dari nakhil wal a'nab dari kurma dan anggur mintilain are diendap ditutup lah wa huwa tining ma umilah adabsuh are macam sirup wal khaluh cuka wa nabit minuman kiburu minuman peras halalun paneka halal yasrabu qabla ayastad yang bisa diminum sebelum mengeras ya kama waratitis sunnatu bidalik akad dateng panapa sunnah atau syariat bidalik maring kadisah yusrabu qabla ayastad inna fi dzalika la ayatan liqaumin yaqilun nasibun dzikrul akihahuna paneka cocok sesuai pana penyebut akal hahuna nang kinto polana bab minuman bedese membuat akal terganggu kemandiriannya kenormalannya fa innahu karna saungkuna akal asruhuma fil insan paneka paling muljana anggota paling muljana unsur fil insan sebenang manusia area syarat solat itu karena saungkuna cuma yang akal tok ya akal bila akal normal kita tetap dituntut untuk melakukan solat ya tentang pelaksanaan seperti apa terserah kemampuan tapi harus dilaksanakan selama akal berfungsi. Pertama kan solat wajib berdiri, nggak bisa berdiri bisa sholat duduk, nggak bisa duduk tidur tetap wajib sholat selama akal berfungsi normal ya. Tidak bisa bergerak sholat dengan isyarah pikiran tok, diwudukan atau ditayamumi, atau tidak bisa bergerak apa-apa hanya bicara saja ya. Tapi akalnya masih normal. Sholat lihurmatil wakti. Apa sholat lihurmatil wakti? Sholat dalam kondisi tidak suci. Dalam kondisi tidak suci. Dalam kondisi normal sholat seperti itu tidak sah. Tapi karena sudah tidak bergerak tidak bisa bergerak, cuma akal masih berfungsi sholat. Ketika masuk waktu niat sholat. Sholat dalam hati, sholat seperti itu ketika orang yang bersangkutan sembuh kembali normal harus diqodho yang lo usah.
Tapi kalau dia meninggal dunia, tidak usah diganti. Tidak punya hutang sholat dari hurmatil waktu dia. Walihada harrama ala hadhil ummah al-asribatal muskiratah siyanatan li'uquliha. Walihada karena kadisa fa innahu asrufu ma fil insan, unsur yang paling mulia dari manusia adalah akal, dan akal itu yang membedakan manusia dengan binatang. Maka aharamaki harramallahu aharamaki pasira Allah atas panika umat Muhammad al-asribata minuman-minuman al-muskirota yang memabukkan. Memabuknya karena kalau dalam takaran banyak bisa membuat akalnya tidak normal, linglung, sakau. Tetapi kalau diminum sedikit demi sedikit tidak berpengaruh sebenarnya. Ada tanda-tanda atau ilat dari minuman yang diharamkan. Narkoba, sabu-sabu, kalau dikonsumsi sedikit-sedikit, ya tambah enak saja deh, tanpa normal. Tapi dalam takaran banyak, itu memabukkan. Maka di dalam hadis, ma askaroh kasiruhu faqaliluhu haram. Bahan apa saja jika dikonsumsi dalam takaran yang banyak memabukkan, sedikitnya juga haram. Mungkin kalau kita coba-coba rokok, sampai 3 bungkus rokok dihabiskan dalam satu majlis, satu kesempatan, insya Allah akalnya juga mabuk. Tapi kalau dikonsumsi sekedar kebutuhan, sama dengan sabu-sabu, tidak berpengaruh apa-apa, justru tambah segar, badannya tambah segar. Inilah yang kadang-kadang dibuat dalil oleh orang, rokok bagi saya sunnah katanya. Sebab saya kalau membaca kitab tanpa merokok ini nggak jalan akal. Jadi dalilnya akal dan perasaan. Sama, tanyakan ke orang yang kecanduan sabu-sabu. Coba 2 hari kamu tidak mengkonsumsi sabu-sabu, lemah semua, dingin semua. Ketika dipenuhi keinginannya, kecanduannya, dia akan segar kembali. Sama. Maka di sini harus hati-hati. Karena rokok ini termasuk kata Rasulullah, la yasrobanna nasun min ummatil khamrah wa yusammunaha biwarismiha. Saya hanya akan menyuarakan, ya. Terserah siapa yang mau nerima, yang tidak nerima silahkan. Tapi saya sudah tidak punya tanggung jawab. La yasrobanna nasun min ummatil khamrah. Coba pikir dalam-dalam, dicerna dengan baik. Pakai lam. La yasrobanna, taukid lam, non taukid, benar-benar akan mengkonsumsi. Nasun manusia banyak, min ummatil khamrah, benar-benar sebagian dari umatku banyak mengkonsumsi khamr. Nabi bersumpah, benar-benar dari umatku banyak kelak yang mengkonsumsi khamr. Wa yusammunaha biwarismiha. Mereka menamai bukan menamai khamr, tetapi dinamai bukan khamr. Atau dengan kata lain, tidak diakui sebagai khamr. Tapi Nabi sudah menyampaikan, kelak benar-benar sama seperti itu. Yastahilluna min aqwamun min ummati al-khira wal harirah wal khamrah wal ma'azib. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khira wal harirah wal khamrah wal ma'azib. Akan benar-benar akan ada aqwamun, banyak kelompok-kelompok dari umatku yang menghalalkan hira, zina,
wal harira sutra, wal khomro homer, kan? Wal ma'azib musik. Artinya kalau dihalalkan dianggap halal berarti awalnya haram. Ada iya. Kalau dari umatku banyak mengkonsumsi homer ya. Homer langsung Nabi sebut homer. Tetapi mereka tidak menamai homer. Dinamai dengan bukan homer. Atau tidak diakui sebagai homer. Tetapi mereka mengkonsumsi hampir rata. Coba pikir apa kira-kira yang sekarang hukumnya menjadi remang-remang tidak haram lagi. Apa? Sabu masih haram. Ganja mesti haram, bir mesti haram, tua mesti haram. Tetapi yang tidak dinamai homer, tidak diakui sebagai homer apa? Saya konsumsi di umat Islam. Tengah tiongkur. Al-ruku. Arya sampai hukum remang-remang. Beda sengala laki. Bade se makroaki, bade se ngaramaki. Canggih furu bade se ngocak sunat. Saking kecanduan. Apa kata Nabi Kifurnya? La yasrobanna nasun bin ummatil khomroh. Khomroh. Kullu muskirin khomrun. Wa kullu khomrin haramun. Kok kan lemah depa amai? Ini bukan perkataan saya tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala karena Nabi yang menyampaikan dalam konteks agama la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Teti mengharamkan Allah atas umat minuman-minuman yang memabukkan sianatan karena arak sahli uquliha maring akala umat. Wa qala ta'ala waj'alna fiha jannatin bin nakhili wa anabin. Atatiaki kaula fiha idalum ardun nang bumi de taman-taman kebun-kebun dari pohon kurma dan anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun. Memancarkan kami fiha idalem taman-taman kiuru minal yun dari mata air. Liya kulu min samari sekakan supaya jengakan pasiran nas min samarihi dari buana ya buana wa buan wa maban dari farang amilat wa aidihim se berbuat se ngelakoni huda ma panapa tangan-tangan nas. Afala yaskurun panapa tak bersyukur pasera nas. Wa waha rabbuka ilan nahli. Apareng insting. Apareng wahyu ko apareng isyarah Allah taala. Rabbuka pasera pangeran sampean ilan nahli mareng lebah, mareng tawon, mareng nyiruan. Kan lo beri wahyu berarti memberikan insting, ngerti insting? Insting itu semacam akal ya, akal tapi untuk binatang. Seperti apa? Insting masing-masing binatang itu kan beda-beda ya. Tapi semua binatang tidak perlu diajari langsung seperti induknya. Kebiasaan-kebiasaan seperti ayam. Begitu besar sedikit bisa akar-akar lakune ino sama tidak perlu diajarkan apakah ayam Australia atau ayam Madura sama insting namanya. Ada dia ya untuk mencari makanan lebah seperti apa sudah disetel katakan disetel oleh Allah sudah instingnya seperti itu bisa cari dari bunga-bunga macam-macam bunga bisa kemudian dikumpulkan jadi satu dalam wadah kantong yang bernama apa namanya lebunar apa pasteti apa enak pasteti matu Arya sudah aneh dari bunga macam-macam bunga coba kamu mengumpulkan bunga-bunga lalu kita jadikan satu kita minum pasti pahit.
Kenapa bisa manis? Luar biasa manisnya madu itu. Semanis madu. Ada ya. Are Allah memberi insting Tuhan kamu ilan nahli maring lebah. Ane takhidi minal jibali buyuta. Buatlah wahai nahal dari gunung-gunung buyutan de Roma. Ake beuna Roma nang gunung-gunung je. Lare. Maka tempatnya memang di gunung-gunung. Sudah Allah tunjukkan, ya. Wa minas syajir juga dari pepohonan. Wa mimma ya'risun dari tempat ya'risun yang membuat pasir monosa. Ibung-bung, ikagabai monosa. Lare kalau kita pikir ada kitabnya mana Hayatul Hayawan, kehidupan binatang, dia beda iya. Beda iya. Tapi monosa bisa ikut meniru karakter dan nasib dari binatang. Bodo orang alakoh ke Jakarta, alakoh Malaysia, alakoh Mokai berseleber, nyari makanan, nyari enggon ke berseleber, kemudian membangun rumah. Sampai habis-habisan, hartanya habis untuk membangun rumah, kemegahan rumah yang megah besar. Tapi rumah itu tidak ditempati, kemudian dia meninggal. Nasibnya hampir sama dengan lebah. Dari bunga di tempat-tempat jauh dikumpulkan jadi satu, kemudian jadi madu. Yang ngambil Imron. Seperti iya. Kan banyak dia, ya. Ada orang kadang-kadang memperbaiki banyak orang, nolong sana nolong sini, lupa ibadahnya sendiri. Ya nasibnya seperti lilin berjasa kepada lingkungan, bisa menyinari lingkungan, semua orang bisa melihat, bisa kemana-mana, tapi lilin sendiri terbakar kepanasan. Dia meleleh sendiri. Orang yang banyak memberi nasihat termasuk ngate-ngate kadung baaban, banyak nasihat kepada orang lain, justru lupa terhadap nasibnya sendiri kelak di akhirat. Tidak banyak mendekat kepada Allah. Apa kok kena dia? Summa kuli min kulis samarat, kemudian makanlah wahai lebah dari tiap buah-buahan je. Fasluki subula rabbika dhulala, nempuhlah acelena kina bakna de celen pangirana bakna dulalan hale mudah, saya permudah bi Allah. Ki furuh romana dari gunung, dari pepohonan, dari rumah-rumah yang dibuatkan oleh manusia, ngakan dari buah-buahan. Pas celeni bi heda apa saya tantu aki saya pak gempang debekna. Ya khurubin butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Keluar min butuniha dari perut nahl ya. Sarabun pana peminuman yang beraneka macam. Alwanuhu panapa bernana sarabun. Fihi syifa'un linnas lah ya. Fihi paneke dalam sarabun syifa'un ya. Tining beda pengobatan. Ya, bisa jadi obat linnas untuk manusia. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Saungkune dalam kadisa mengilhami insting, mengilhami lebah. Allah memberi petunjuk dia. Maka habitat dan karakter dari hewan yang namanya lebah sudah seperti yang ditetapkan oleh Allah, disetel. Fi dalik dalam keadaan mengilhami insting binatang lebah, la ayatan yakte panapa tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang mau berfikir pasir kaum. Subhanallah. Wallahu a'lam.